Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Sulistianingsih, NIM 20191431334, kelas 4D PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya membuat video guna bermaksud untuk memenuhi mata kuliah pendidikan matematika dari dosen pembimbing Ibu Jayanti MPD untuk menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik dan soal tentang COVID-19. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, lembar kerja peserta didik. Bisa dilihat di layar yang sudah disediakan. Untuk yang pertama, petunjuk guru. Aktivitas menyelesaikan masalah berapa banyak pasien COVID-19. A. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung dalam soal tentang pandemi. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan soal tentang pandemi corona yang berkaitan dengan operasi hitung. B. Alat pembelajaran, lembar aktivitas. C. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Deskripsi aktivitas. Operasi hitung dalam soal pandemi, guru membimbing peserta didik untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 anggota. Sebagai apresiasi, guru menanyakan kepada siswa, pernahkah mereka sebelumnya mengerjakan soal operasi hitung? Kapan mereka pernah mengerjakannya? Kemudian guru membagikan ke lembar aktivitas. Dalam aktivitas terdapat gambar operasi hitung. Siswa minta untuk mengamati gambar operasi hitung yang sudah disediakan. Lanjut, setelah itu guru meminta siswa untuk menyelesaikan masalah pertama operasi hitung setelah tersebut secara individu di dalam kelompoknya. Ketika siswa mengerjakan lembar aktivitas, guru dapat berkeliling untuk melihat bagaimana siswa menyelesaikan masalah pembelajaran berlangsung dengan guru meminta siswa menjelaskan strategi jawaban di depan kelas. Jadi misalkan satu kelompok untuk perwakilan untuk satu orang untuk menjelaskan di depan kelas. Kemudian guru mengerahkan siswa untuk memahami definisi segi banyak dan persamaan dari segi banyak. Berdasarkan jawaban siswa, guru mengerahkan siswa untuk memahami definisi operasi hitung dalam perkalian pecahan, pembagian, dan membulatkan bilangan integritas. Siswa diminta untuk menentukan perbedaan yang terdapat pada gambar, memberikan penjelasan terkait perbedaan tersebut. Siswa juga diminta untuk menyimpulkan gambar yang sudah tersedia. Ketika siswa mengerjakan lembar aktivitas, guru dapat berkeliling untuk melihat bagaimana siswa menyelesaikan masalah. Pembelajaran berlangsung dengan guru meminta siswa menjelaskan strategi jawaban di depan kelas. Kemudian guru melakukan diskusi berdasarkan jawaban siswa. Guru mengarahkan siswa pada definisi berhitung, membedakan hal buruk dan baik, serta mengajarkan anak untuk selalu memakai masker dimanapun berada. Ini lembar kerja untuk siswa yang pertama. Lanjut, guru mengkategorikan masalah kedua ini sebagai jumping test, sehingga guru memperkirakan beberapa siswa akan mengalami kesulitan. Untuk itu, guru mengatakan kepada siswa bahwa jika siswa menemukan kesulitan, siswa dapat meminta siswa lain dalam satu kelompok dengan terlebih dahulu mengatakan, "Tolong ajari aku." Ketika siswa mengerjakan lembar aktivitas, guru dapat berkeliling untuk melihat bagaimana siswa menyelesaikan masalah. Pembelajaran berlanjut dengan guru meminta siswa menjelaskan strategi jawaban di depan kelas. Kemudian guru melakukan diskusi berdasarkan jawaban siswa. Lanjut, untuk reaksi untuk guru, masalah. Jika beberapa siswa belum mengerti materi yang sudah disampaikan, guru dapat menanyakan mana yang belum paham dan menjelaskannya kembali. Selanjutnya, soal matematika pandemi, aktivitas menyelesaikan masalah operasi hitung. Yang pertama, menentukan hasil operasi hitung, menyelesaikan permasalahan soal tentang corona yang berkaitan dengan hitung. Lanjut, tujuan pembelajaran. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung dalam soal tentang pandemi. 2. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan soal tentang pandemi atau corona yang berkaitan dengan operasi hitung. Kemudian membentuk kelompok. Kemudian lembar kerja peserta didik. Ini terdapat beberapa soal. 1, 2 beberapa soal sudah disediakan. Nanti siswa bisa mengerjakan soal yang telah Ibu berikan. Begitulah isi dari
Lembar kerja siswa matematika sekolah dasar tentang operasi hitung. Baiklah, lanjut saya akan menjelaskan tentang soal tentang COVID yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, baik, langsung saja saya jelaskan untuk soal COVID yang sudah saya buat. Untuk soal yang pertama, Pak Rian pergi ke apotek untuk membeli masker harga satu masker 1.750. Jika Rian membeli satu lusin masker dan ia membayar 5 lembar uang 5 ribuan, berapa uang kembalian Pak Rian terima? Harga satu buah masker seharga 1.750. Satu lusinnya 12 buah. Jika Pak Rian membeli 12 buah masker, maka total harga masker yang dibeli Pak Rian adalah 12 dikali 1.750, yaitu 21.000. Rian membayar 5 lembar uang 5 ribuan, artinya 5 dikali 5.000 sama dengan 25.000. Maka uang kembalian Rian adalah 25.000 dikurang 21.000. Jadi kembalian uang Pak Rian sebanyak 4.000. Lanjut untuk soal yang kedua. Di Rumah Sakit Bayangkara terdapat pasien yang terkena COVID-19 sebanyak 362 orang. Sebanyak 226 pasien sudah sembuh dari COVID. Kemudian sebanyak 238 orang terpapar COVID-19. Berapa jumlah yang terpapar virus corona yang ada di Rumah Sakit Bayangkara? Baiklah, yang pertama terdapat pasien sebanyak 362 dikurang dengan pasien yang sudah sembuh 226, hasilnya 136. Kemudian ada sebanyak 238 orang lagi terpapar COVID, berarti ditambah dengan 362 ditambah 238, hasilnya 374. Jadi pasien yang terkena virus corona sebanyak 374. Lanjut untuk soal yang ketiga. Danang bekerja sebagai cleaning service di Rumah Sakit Caritas di Bandung. Selama 5 jam per hari dan 6 hari dalam seminggu, Danang mendapat upah sebesar 3.500 per jam dan uang lembur sebesar 5.000 per jam. Jika dalam 4 minggu Danang menerima uang sebesar 650.000, berapakah lama lemburnya? 650.000 sama dengan 5 dikali 6 dikali 4 dikali 3.500. 650.000 sama dengan 420.000 ditambah lembur. Lemburnya sama dengan 650 dikurang 420. Lembur sama dengan 230.000, lama lemburnya 230 dibagi dengan 5, sama dengan 46 jam. Lanjut untuk soal yang keempat. Andi berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk neneknya yang sedang terkena virus corona. Jarak antara rumah Andi dengan rumah sakit adalah 80 km. Andi telah menempuh perjalanan 55.000 meter. Sisa jarak yang ditempuh Andi untuk sampai di rumah sakit adalah 80 km. 55.000 dibagi dengan 1.000 sama dengan 80 km dikurang 55 km sama dengan 25 km. Jadi Andi sebanyak 25 km lagi Andi sampai ke rumah sakit tersebut. Baik, untuk soal yang kelima. Sebuah tabung oksigen di rumah sakit mempunyai tinggi 1 meter dan jari-jari 30 meter. Tabung tersebut diisi gas sehingga penuh. Berapa liter volume gas dalam tabung? Jadi 3,14 dikali 30 dikali 30 dikali 100. Hasilnya 282.600 cm. Jika diliterkan menjadi 282,6 liter. Lanjut untuk soal yang ke-6. Sebuah rumah sakit di Bandung selama 8 hari dapat menampung 240 pasien. Banyak pasien dapat ditampung selama 12 hari adalah 8 kali 240 dikali 12, 240 dikali 12 dibagi dengan 8 sama dengan 360. Jadi banyak pasien yang dapat ditampung selama 12 hari adalah 360 pasien. Nomor 7, diketahui satu masker berharga 3.000, satu hand sanitizer berharga 15.000. Uang yang dibutuhkan untuk membeli 5 masker dan hand sanitizer berapa? Lanjut, masker 5 dikali 3, karena dia mau membeli masker 5, jadi 5 dikali 3.000 harga satu maskernya, sama dengan 15.000. Hand sanitizer akan membeli 5, jadi 5 dikali dengan harga satu hand sanitizernya 15.000. Sama dengan 75.000. Jadi totalnya harga maskernya 15.000 dikali harga hand sanitizernya 75.000, jumlahnya 90.000. Berarti uang yang dibutuhkan untuk membeli 5 masker dan hand sanitizer adalah 90.000.
Lanjut, untuk soal nomor 8, seorang kontraktor akan membangun gedung baru untuk ruang isolasi pasien COVID-19. Masing-masing ruang isolasi berukuran panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 3 meter, sehingga ruangan harus dicat kecuali lantai dan di atapnya sebanyak 1 liter dan dapat digunakan untuk mengecat tembok dengan luas 10 meter persegi. Berapa liter cat yang diperlukan untuk mengecat satu ruangan isolasi? Diketahui panjang 4 meter, lebar 3 meter, tinggi 3 meter, 1 liter catnya mempunyai luas 10 cm persegi. Berapa liter cat yang diperlukan untuk mengecat satu ruangan isolasi? Jadi luas sama dengan 2P kali panjang kali lebar ditambah 2 lebar kali tinggi. Luas 4 kali 3 ditambah 3 kali 3 sama dengan 42 meter persegi. Cat yang dibutuhkan adalah 42 dibagi 10 sama dengan 4,2 liter. Jadi cat yang diperlukan untuk mencat satu ruangan isolasi adalah 4,2 liter. Lanjut untuk soal yang ke-9. Virus dapat membelah diri menjadi berjuta-juta sel virus jika 10,50 sel virus masuk di badan satu orang, maka berapa jumlah jika 125 orang positif COVID? Diketahui satu orang 10,50 sel virus. Ditanya 125 orang sama dengan 125 dikali dengan 10,50 sama dengan 1312,5 sel virus. Jadi jika 120 orang positif COVID, maka jumlah sel virus adalah 1312,5 sel virus. Lanjut untuk soal yang terakhir. Sinta pergi ke toko untuk membeli, harga masker satu buah masker adalah 2.000. Jika Sinta membeli satu kotak yang berisi 15 masker, berapakah uang yang dibutuhkan untuk membayar satu kotak masker? Ketahui satu maskernya 2.000, satu kotaknya 15 masker. Jadi harga satu kotak masker 15 dikali 2.000 hasilnya 30.000. Jadi harga satu kotak masker adalah 30.000. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.